Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Atia Kusumaningsih dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM A1A021090. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama yaitu mengenai prinsip-prinsip rukun iman. Rukun iman yaitu pilar-pilar keimanan yang harus dimiliki seseorang muslim. Rukun iman berjumlah 6. 6 rukun iman ini didasarkan dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. Iman secara bahasa yaitu tasdik atau membenarkan, sedangkan secara istilah yaitu meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan melalui perbuatan. Iman bisa bertambah dengan melakukan ketaatan dan bisa juga berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Nah, 6 rukun iman yang wajib diimani yaitu iman kepada Allah. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga dia mengimani 4 hal. Yang pertama yaitu mengimani adanya Allah. Yang kedua mengimani rububiyahnya Allah, bahwa tidak ada sang pencipta selain Allah. Yang ketiga mengimani uluhiyahnya Allah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Yang keempat yaitu mengimani semua asma dan sifat Allah atau biasa disebut Asmaul Husna. Yang kedua yaitu iman kepada para malaikat Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebuah cahaya. Mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta amalan-amalan dan tugas yang diberikan Allah kepada para malaikat. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Mengimani bahwa seluruh kitab Allah adalah kalam atau ucapan yang merupakan sifat Allah, serta mengimani bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4. Di antaranya yaitu Taurat, kitab suci Taurat, kitab suci Zabur, kitab suci Injil, dan kitab suci Al-Quran. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Kita wajib mengimani semua wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul itu adalah benar-benar dan bersumber dari Allah Ta'ala langsung. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Mengimani tanda-tanda hari akhir, mengimani hari kebangkitan di padang mahsyar hingga berakhir di surga atau neraka. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan takdir buruk. Mengimani kejadian yang baik dan yang buruk semua itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh makhluk tanpa terkecuali zat dan sifat mereka, yang demikian pula perbuatan mereka melalui kehendak ilahi. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa iman itu ada 60 atau 70-an cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan La ilaha illallah. Yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan sifat malu juga merupakan bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari nomor 9 dan hadis riwayat Muslim nomor 35. Selanjutnya itu ada ciri-ciri orang yang beriman. Nah, ciri-ciri orang yang beriman dalam Al-Quran diantaranya yaitu ia mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia khusyuk saat melaksanakan salat, ia senang mendengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, ia menunaikan zakat, meneladani Rasul, tawakal, bersabar, mempunyai akhlak yang baik, dan selalu bersyukur. Selanjutnya yaitu fungsi keimanan. Nah, fungsi keimanan ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai penyelamat, menjadikan manusia berakhlak yang baik, sebagai pedoman hidup, menumbuhkan rasa rendah diri, menumbuhkan sikap qanaah, ingat akan kematian, serta menenteramkan hati. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip rukun Islam. Nah, rukun Islam merupakan 5 tindakan dasar dalam Islam yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Rukun Islam terdiri atas 5 perkara, yaitu yang pertama syahadat.
Syahadat menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat. Mendirikan salat wajib 5 waktu dalam sehari. Yang ketiga, zakat. Memberikan sebagian harta kepada fakir miskin atau golongan yang berhak menerimanya. Yang keempat, yaitu berpuasa. Berpuasa dan mengendalikan diri selama bulan suci Ramadan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu haji, menunaikan ibadah haji ke Mekah setidaknya sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Selanjutnya yaitu hubungan ihsan dan akhlak. Nah, ihsan ini merupakan perbuatan baik, merupakan perbuatan seseorang dalam melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa, serta mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Akhlak merupakan tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Selanjutnya itu ada hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang 6, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengalamannya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.